Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisyam Ali Nasir dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep negara kesatuan dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan. Negara kesatuan sering disebut sebagai negara unitaris, yaitu negara yang bersusun tunggal dan kekuasaan untuk mengatur seluruhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat juga memegang kedaulatan sepenuhnya dalam sistem pemerintahannya, baik keluar maupun ke dalam. Dalam negara kesatuan hanya ada satu kepala negara, satu sistem pemerintahan, satu perdana menteri dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Dalam negara kesatuan ada dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, yaitu semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Dan daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan sistem negara yang bersistem desentralisasi, pemerintah daerahnya diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, otonomi maupun swantarta. Namun tetap pemerintah pusatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahannya, seperti negara kita yang bersistem desentralisasi. Lalu yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak lahirnya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki tekad yang sama, yaitu bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dengan negara kesatuan. Kesepakatan ini kita sebagai negara kesatuan tercermin dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, yang mana dua lembaga ini menyusun konstitusi dan undang-undang yang tertinggi dalam negara. Salah satu tokohnya yaitu Supomo dalam sidang BPUPKI, dia menghendaki bentuk negara kita negara kesatuan karena sejalan dengan paham negara yang integralistik yang melihat bangsa sebagai satu organisme. Pembentukan negara kesatuan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar negara kita menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan yang bersifat sentralistik. Dan tekad ini sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang ditetapkan sejak awal negara Indonesia berdiri dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan negara kita, karena ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemikiran rakyat Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia juga bisa dipandang dari segi kewilayahan sesuai pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang intinya negara kita adalah negara kepulauan atau negara Nusantara. Jadi kita memiliki wilayah yang banyak. Dengan negara kesatuan kita bisa menyatukan wilayah-wilayah tersebut. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mungkin ada beberapa banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatona Hilia Ajizia dari kelas 12 IPA. Saya akan menjelaskan materi PKN tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution tahun 1963, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonominya. Tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai
negara unitaris, unity, yaitu negara tunggal, suatu negara yang monosentris, berpusat satu yang terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Pada pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijaga secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintah, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintah. Yang kedua yaitu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Nah, tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia telah sampailah pada saat berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, pembentukan UUD NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang federal. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia.